Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini video di hari Jumat sore setelah belanja mingguan pagi. Aku sorenya itu ke depan stasiun karena qadarullah kipas angin di rumah itu mati total teman-teman. Kipas angin yang mati itu buat yang di kamar ya. Kalau kamar itu wajib banget pakai kipas karena kalau enggak itu engap banget, apalagi kalau lagi musim panas ya. Kalau lagi musim hujan tetap aja engap, tapi masih ada dingin-dinginnya gitu. Kalau di depan itu alhamdulillah kipas anginnya karena belum lama beli jadi masih bagus ya teman-teman. Sampai di rumah kita langsung unboxing untuk paketnya. Ini alhamdulillah alamin, beli harga 250.000, itu sisa uang gaji ya teman-teman, alhamdulillah. Karena aku pikirnya uang itu harus dibelikan benda gitu sebagai kenang-kenangan, akhirnya kita belikan kipas angin aja. Dan benar banget ya Allah, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Pada saat gaji dari YouTube, qadarullah kan HP pas suami kemarin rusak. Kemudian juga kipas angin sekarang. Alhamdulillah banget ya. Ini kita tadinya tuh pilih di tokonya itu bukan yang warna ini ya teman-teman, modelnya bukan seperti ini, tapi pas kita buka paketnya ternyata modelnya lain. Kata Pak suami mau ditukar enggak gitu ya, terserah gitu. Mungkin di tokonya itu udah nggak ada ya model yang tadi pas kita tester di tokonya ya, jadi kita dikasih model yang terbarunya. Pas kita cek di online juga itu harganya sama 250.000 rupiah. Tapi pas kita cek ya teman-teman, ini tuh suaranya bener-bener kenceng banget. Kalau kipas angin yang lama kita ini mereknya Miyako, itu tuh suaranya lembut banget, bahkan bisa dibilang nggak ada, tapi kalau anginnya kerasa ya. Karena kipas angin ini tuh udah lama banget membersama kita. Ini tuh hadiah pernikahan. Alhamdulillah pernikahan kita itu sudah mau 7 tahun. Jadi ini udah capek banget, lelah banget selama ini berputar-putar. Sebelumnya juga ini tuh udah pernah mati, kita udah ganti mesinnya juga ya. Dan ini kita masih berpikir kipas angin ini mau ditaruhnya di kamar atau di depan. Tapi akhirnya kipas angin ini simpennya di depan aja ya, karena kan di depan itu ruangannya jauh lebih besar. Jadi anginnya ini cukup lah ya untuk bikin adem ruangan di depan. Kalau di kamar nanti kita pakai kipas angin yang ada di depan aja. Oke, kegiatan aku dilanjut keesokan sorenya. Ini tuh puasa hari kedua ya teman-teman. Untuk puasa hari pertama aku ingin momennya itu benar-benar bersama keluarga tanpa direkam ya. Jadi video ini itu di puasa hari kedua. Ini sore harinya alhamdulillah hujan. Bisa dibilang hujannya itu deras banget sampai bisa dilihat ya di temboknya itu hujan rembes teman-teman, subhanallah. Jadi lantai di dapur ini tuh becek banget. Sebelumnya bocornya itu di area pojok dapur deket sama rak bumbu, tapi kalau sekarang qadarullah bocornya itu di atas wastafel. Jadi memang di atas wastafel itu kayak sambungan plafon gitu ya. Ini juga baru pertama kali bocor, kemarin-kemarin tuh enggak ya teman-teman, mungkin karena renovasi kontrakan sebelah, jadi plafonnya itu ditinggiin, ya mungkin ngaruh juga kali ya ke genteng di rumah yang ini, jadinya ya udah. Kita mau ngomong ke orang tua aku juga gimana gitu kan, kalau ngecek atap yang bocor ataupun plafon yang bocor itu kan mesti diceknya itu pas lagi hujan, jadi biar tahu bocornya itu di bagian yang mana. Sedangkan sekarang itu kan lagi puasa ya teman-teman, nggak mungkin juga ngeceknya itu malam-malam sore-sore, jadi lebih baik ya udah dinikmati aja bocor yang seperti ini. Alhamdulillah memang hujan belakangan ini tuh bener-bener deras banget dari sore sampai malam, bahkan awet ya teman-teman, yang kalian juga bisa lihat berita-berita di online maupun di TV juga daerah lain banyak banget yang banjir, terutama daerah puncak ya. Subhanallah, semoga Allah mudahkan prosesnya, semoga Allah memberikan keluasan hatinya untuk bisa menerima cobaan yang Allah berikan di bulan puasa ini. Oke, ini Pak suami udah selesai nyuci piringnya. Aku mau lanjut lagi buat goreng. Ini juga gorengnya sambil basah-basahan ya. Kaki udah dingin banget kena air hujan tadi aku keluar buat beli takjil. Terus juga kakinya basah karena topo di sini atau kaset di sini tuh udah pada basah. Karena kan untuk menampung air ya. Jadinya ya udah kita nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini aku mau bikin menu untuk buka puasa dan juga sahur.
Menunya itu adalah ayam balado. Ini aku mau goreng tahu dulu. Jadi ayam baladonya itu nggak cuman ayam aja, aku campur sama ati ampela dan juga tahu. Nanti juga ada sayurannya ya, pakai kacang panjang. Untuk tahunya udah mateng, aku lanjut lagi untuk goreng si ayam dan juga ati ampelanya. Untuk goreng ayam aku nggak lama banget ya, aku nggak mau yang terlalu garing karena kalau kegaringan juga susah untuk gigitnya teman-teman. Gigi aku tuh udah banyak banget yang bolong di usia yang 30 tahun ini. Karena di usia remaja ya, pada saat sekolah itu gigi aku udah banyak yang dicabut. Karena gigi yang bolong ini bikin aku sakit gigi. Untuk gigi yang sebelah ini rata-rata geraham ya teman-teman yang pada bolong dan dicabut. Dan aku tuh sakit giginya dua, kiri sama kanan. Tapi untuk yang kiri itu seingat aku sih nggak dicabut ya. Karena alhamdulillah pas udah minum obat ya udah alhamdulillah udah nggak pernah sakit gigi lagi setelah itu. Oke, ini aku mau siapin bumbunya dulu. Aku pakai tomat 1 buah biar nggak pedes. Aku pakai kunyit, jahe, lengkoas, serai, daun salam. Pokoknya lengkap banget untuk bikin bumbu balado ini. Aku juga pakai 2 buah kemiri ya, biar kental gitu kuahnya teman-teman. Bumbunya mau aku blend aja biar hemat tenaga, karena tenaga kita tuh udah terkuras tadi pas kita mau usahakan biar air yang rebusan ini tuh nggak kemana-mana karena bisa merusak barang-barang yang lain ya. Aku juga ada buku simpennya itu di bawah ya, pokoknya macam-macam barang yang kita simpan. Terus jadi mikir, ya Allah gimana keadaan rumah orang-orang yang banjir ya. Aku bocor aja kelimpungan gitu, kebingungan karena kan sebelumnya juga belum pernah kan ngerasain bocor yang sederes ini teman-teman. Mudah-mudahan aja Allah mudahkan, Allah berikan gantinya setelah ini ya. Karena yang namanya kebanjiran itu kan barang-barang semua elektronik, kemudian juga sofa, kasur dan lain-lain itu udah pasti basah dan kotor. Belum tentu ya sehari 2 hari itu langsung kering, apalagi elektronik itu udah pasti rusak. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, amin ya robbal alamin. Oke, ini bumbunya udah aku tumis. Ini sudah aku masukkan juga untuk bumbu aromatiknya, pakai daun salam dan juga serai. Lanjut aku seasoning pakai penyedap rasa, gula, aku juga pakai sedikit saus tiram ya. Ini kayak bukan lagi masak ayam balado ya teman-teman, karena warnanya lebih dominan ke warna kuning. Soalnya aku khawatir kepedesan dan aku juga tomat tinggal 2 kan ya. Kemarin pas aku selesai food prep, tiap kali masak kan menu aku ini selalu untuk versi anak-anak juga ya. Jadi kita usahakan semua masakannya walaupun merah tapi nggak pedas. Tapi karena di sini kan tomatnya nggak ada ya teman-teman, cuma 2 buah. Jadi ya udah aku tuh pakai seadanya aja. Nah ini aku masukkan untuk kacang panjangnya. Aku kalau nggak salah sih pakai 5 batang kacang panjang ya. Sengaja nggak mau terlalu banyak karena udah dicampur sama tahu juga sama ati ampela. Khawatirnya kebanyakan dan malah jadi kelamaan gitu ya menu yang kami masak ini. Masakan kami juga ini alhamdulillah bisa 4 kali makan. Pas buka puasa anak-anak makan, kami enggak ya. Kami cuma makan lontong aja. Dan pas sahur itu kami 2 orang dewasa dan sisanya itu untuk anak-anak. Jadi pagi sampai siang itu teman-teman. Oke, sambil masakannya matang aku sambil beres-beres sedikit ya. Ini tuh ada pisau, ada lap. Pokoknya ini berantakan banget. Jadi aku pengen sekalian beberes sedikit ya. Walaupun nanti juga beberes lagi setelah masak ini. Ini aku mau pindahin dulu untuk pancinya karena setelah ini aku mau ngukus ubi yang tadi sudah dicuci oleh Pak Suami. Pak Suami itu sekarang lebih senangnya itu ubi nggak dikupas ya kulitnya, jadi lebih cantik warnanya. Kalau yang bagian bopengnya itu dibuang. Kalau untuk bagian kulitnya nggak dipotong sama sekali ya. Alhamdulillah kemarin tuh dibagi bapak aku ubi hasil panen. Masya Allah tabarakallah. Nggak banyak sih teman-teman, tapi alhamdulillah ubi ini tuh manis banget. Nah ini udah mateng dan kita sajikan untuk buka puasa hari ini. Masya Allah tabarakallah ya. Kayaknya enak ya teman-teman buka puasa tuh pakai yang manis, manisnya alami dari ubi jalar seperti ini. Dan biar nggak melonjak juga ya gula darahnya, karena aku dapat informasi dari sosial media kalau buka puasa itu lebih baik manisnya itu yang alami ya, kayak ubi atau mungkin kurma. Jadi biar gula darahnya itu nggak melonjak. Kalau melonjak kan nanti beberapa jam kemudian itu kita bawaannya lemes, tuh jadi kepengennya makannya manis-manis terus. Oke, ini aku udah beli takjil tadi pas hujan-hujanan ya teman-teman. Aku beli takjil 10.000, 5.000 itu nyelontong, 5.000-nya itu gorengan ya. Aku juga beli cilok, cilok bumbu. Namanya Hawa puasa ya teman-teman, lapar mata, kayaknya enak gitu makan cilok.
Cilok bumbu kayak gini kan jarang ya di tempat aku, makanya sekali ada tuh aku langsung beli. Dan mohon maaf ya kalau misalnya terdengar suara bocil-bocil, karena alhamdulillah aku voice overnya di pagi hari ini teman-teman. Oke, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Semoga video aku bermanfaat dan bisa menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.